Hari ini saya ingin mengusulkan kepada kamu suatu cara hidup. Jika kamu benar-benar hidup dengan cara ini, kamu tidak hanya akan membuat hidup kamu menjadi ajaib dan damai seketika, tetapi kamu juga akan meningkatkan kehidupan semua orang yang kamu temui. Ini bukan pil ajaib, tetapi ini akan membawa perasaan ajaib ke dalam hidup kamu jika kamu menjalaninya. Ini bukan tiket menang lotre, tetapi jika kamu hidup dengan prinsip-prinsip ini, kamu bahkan tidak memerlukan tiket menang lotre atau berapapun jumlah uangnya. Karena bagaimana perasaan kamu, bagaimana kamu merasa akan menjadi ganjarannya. Dan tidak ada jumlah uang yang dapat membeli perasaan dan kehidupan yang indah. Tidak ada jumlah uang yang dapat membeli perasaan kepuasan. Tidak ada jumlah uang yang dapat membeli kedamaian atau kegembiraan. Apa cara hidup ini? Ini disebut non-jar. N-O-N-J-A-R. Hidup dalam keadaan non-judgment, tidak menghakimi. Non-attachment, tidak terikat. Non-resistant, tidak melawan terhadap apapun yang muncul dalam hidup kamu. Mari kita selami lebih dalam prinsip-prinsip ini. Jika kamu menyimak ini untuk beberapa menit ke depan, saya berjanji ini akan mengubah kamu. Non-judgment, tidak menghakimi. Seberapa sering kita manusia menilai setiap situasi dan keadaan yang datang ke dalam hidup kita sebagai baik atau buruk? Seberapa sering kita menilai situasi dan keadaan yang kita anggap buruk pada saat itu, tetapi sebenarnya itu mengarah pada sesuatu yang pada akhirnya mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin itu adalah perpisahan yang membuat kamu patah hati pada saat itu, tetapi ketika kamu melihatnya kembali, sepertinya justru itu merupakan berkah terbesar. Mungkin itu adalah kehilangan pekerjaan atau waktu yang sulit secara keuangan yang kamu beri label atau nilai buruk pada saat itu. Tetapi jika itu tidak terjadi, maka kita tidak akan berada dalam posisi yang bagus seperti sekarang atau melakukan apa yang kita cintai sekarang. Pikirkan sebuah contoh dalam hidup kamu di mana kamu telah menilai suatu situasi atau keadaan secara negatif, tetapi ternyata itu justru menjadi berkat dalam beberapa cara. Pikirkan saat ketika kamu menilai seseorang dengan cara tertentu dan melihatnya kembali, kamu salah menilainya. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak tahu apapun. Kita dapat menilai dan melabeli situasi sesuka kita, tetapi kita tidak tahu apapun. Kita mungkin tidak mengetahui pelajaran yang lebih besar atau berkat yang tersembunyi di masa depan dari setiap situasi yang terjadi pada saat itu untuk hidup kita. Ketika kita mundur, terutama dalam situasi sulit, dan mengamati daripada menghakimi, kita dapat menanggapinya lebih baik. Dengan lebih banyak cinta untuk orang lain, dengan lebih banyak cinta untuk situasi, dan yang paling penting dengan lebih banyak cinta untuk diri kita sendiri. Ketika kita menanggapi dalam kehadiran, daripada dalam penilaian, kita dapat menanggapinya lebih baik dan aliran pada efeknya akan berarti kehidupan yang lebih baik, kehidupan dengan lebih mudah dan gembira. Non-attachment, tidak terikat. Telah dikatakan bahwa kemelekatan adalah sumber dari semua penderitaan. Setiap manusia bersalah atas hal ini di beberapa titik, tetapi mungkin lebih karena orang yang ambisius atau orang yang berprestasi di antara kita. Ini adalah situasi di mana kita begitu terikat pada hasil yang kita identifikasi dengannya, dan jika hasilnya tidak berjalan sesuai rencana kita, menjadi kesal, depresi, atau mungkin merasa kehilangan rasa diri kita. Kamu mungkin pernah mengalami perasaan ini ketika terikat dengan seseorang dalam suatu hubungan atau terikat pada posisi keuangan tertentu, terikat pada bagaimana kamu dipandang oleh orang lain, terikat pada hasil yang sedang kamu upayakan. Tidak terikat bukan berarti kita tidak bisa memiliki sesuatu, tapi itu berarti kita tidak mengizinkan sesuatu itu untuk memiliki atau menguasai kita. Kita tidak membiarkan pikiran, emosi, dan gagasan menguasai kita.
Ketidakterikatan mampu hidup dan berkembang di dunia ini tanpa terikat pada siapapun, pikiran, perasaan, emosi, atau hasil apapun dengan cara apapun. Tidak terikat pada apapun dengan cara tertentu. Itu berarti tidak terikat pada emosi yang muncul. Begitu banyak dari kita menyalahkan diri sendiri karena marah, kesal, sedih, terpuruk, atau sekedar tidak dalam keadaan terbaik. Seolah emosi pertama tidak cukup buruk, kita menghukum diri sendiri karena merasakannya. Sama seperti tidak menghakimi, hidup di tidak terikat berarti hidup dengan kebebasan penuh dan melepaskan diri dari apa yang terjadi. Apapun keadaan yang tiba, kamu menerimanya seolah-olah kamu telah memilihnya. Menerima mereka tidak berarti kamu menyerah mencari hal-hal yang kamu inginkan. Itu berarti apapun yang terjadi yang kamu terima, sementara kamu terus bekerja menuju hal-hal yang benar-benar diinginkan dengan kehadiran dan kejelasan. Ketika kamu hidup dalam ketidakmelekatan, banyak dari hal-hal yang kamu pikirkan, kamu inginkan memudar karena kamu menyadari ketidakberartian mereka dan hanya menyisakan apa yang benar-benar penting. Terikat pada apapun dengan cara tertentu menguras kekuatan kamu. Pepatah Zen yang merangkum hal ini dengan indah mengatakan, pertimbangkan pepohonan yang memungkinkan burung bertengger dan terbang tanpa mengundang mereka untuk tinggal atau menginginkan mereka untuk tidak pernah pergi. Jika hatimu bisa seperti ini, kamu akan berada dekat menuju jalan itu. Non-resistance, tidak melawan, tidak menentang. Eckhart Tolle mengatakan non-resistant tidak selalu berarti tidak melakukan apa-apa. Artinya setiap melakukan menjadi non-reaktif. Dia berkata, ingat kebijaksanaan mendalam yang mendasari latihan seni bela diri timur. Jangan melawan kekuatan lawan. Hasilkan untuk mengatasi. Sama seperti sikap tidak menghakimi, tidak terikat, hidup dalam keadaan tanpa perlawanan berarti kamu tidak menolak apa yang terjadi. Kamu tidak lagi melawan apa yang ada. Apa yang lebih menguras energi daripada melawan sesuatu? Tidak ada. Itulah mengapa apa yang kamu lawan, dia bertahan. Melawan menciptakan lebih banyak energi untuk hal yang kamu lawan. Melepaskan, menerima, dan yang penting, melangkah kembali dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi memberi kamu kekuatan. Bereaksi bukan dalam kemarahan atau perlawanan, tetapi dengan fokus dan kehadiran memberi kamu kekuatan untuk mengubah situasi apapun. Ketika kita benar-benar hidup dengan prinsip-prinsip ini, kehidupan kita dan dunia di sekitar kita seketika menjadi lebih jelas dengan rasa damai dan pengertian yang lebih besar. Semuanya menjadi lebih ringan dan reaksi kita menjadi lebih jelas. Itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita dan lingkungan sekitar kita, tetapi seluruh planet, karena apa yang bisa lebih kuat dari satu orang dalam keadaan yang indah, orang-orang itu mempengaruhi orang lain, dan efek gabungan yang diakibatkan orang-orang itu terhadap lebih banyak orang itu sangat dalam. Betapa indah dunia yang bisa kita tinggali ini jika kita mendedikasikan hidup kita dengan cara ini. Saya berdoa agar kamu semua mencobanya dengan kehadiran penuh, dengan niat murni. Banyak berkah.